Kembali Amarildo Souza memasuki kotak penalti Persitara. Masih Souza. Masih Amarildo Souza. Oh. Sebuah pelanggaran Amarildo Souza sekaligus menghasilkan kartu kuning yang pertama pada pertandingan sore ini. Tepat sekali kita melihat keputusan wasit Mardi di sini untuk memberikan kartu kuning kepada Amarildo Souza, dan sangat disayangkan juga padahal tadi kita melihat Souza sempat menguasai bola di area yang cukup berbahaya bagi Persik Kediri, dan ini kita melihat tampak bagaimana Souza juga kesal dengan diri sendiri ya karena kehilangan bola sehingga padahal menguasai bola. Namun kali ini saya melihat mereka justru lebih mengandalkan individualis para pemainnya masing-masing. Mahyadi Panggabean yang dituju. Handball Mahyadi berusaha mengontrol bola dengan lengan kirinya. Ya. Terlihat jelas mengenai tangan sebelah kiri. Tampaknya terjadi benturan antara Oka John dan juga Prince Kabir Belo. Ya, kita melihat di sini ya bagaimana Oka John menempel ketat Prince Kabir Belo sepanjang pertandingan ini, dan kali ini terpaksa setelah melakukan tackling tampak ia terinjak oleh kaki seorang Prince Kabir Belo. Memang ini adalah sebuah resiko juga bagi Oka John untuk menjaga Prince yang kita kenal juga begitu mobile, selalu berpindah posisi dan juga cukup cepat. Kembali peluang bagi Persitara, terlalu dekat ke Herman Batak. Ya, tampak Jadi ketegangan antara Afsin dan juga Herman Batak. Tampak bagaimana lengan ya tadi ataupun sikut seorang Afsin. Ya, kita melihat dari proses sepak pojok ini bagaimana bola mengarah kepada Afsin. Ya, setelah melakukan sudutan tampak ada tangan ataupun sikut yang melayang ke muka seorang Herman Batak meskipun tidak begitu keras. Ya. Namun tampak bagaimana Herman responnya cukup agresif tadi. Dan ini dia skor terkini bagaimana PSPS unggul sementara 1-0 atas Pelita Jaya. Kembali Juma Afobung yang menciptakan gol bagi PSPS. Amarildo Souza kembali dipatahkan. Kali ini Tantan ada di situ, masih Tantan. Pendek saja ke Sutikno. Berusaha melakukan crossing Sutikno. Masih ada Gunawan Dwi Cahyo. Iya, mulai kelihatan upaya yang dilakukan oleh anak-anak Persitara untuk bisa mengungguli tamunya. Terlihat tadi ada sebuah peluang yang cukup baik sebenarnya. Namun umpan yang diberikan oleh Tantan sedikit tadi Berbahaya bagi para pemain Kediri apabila mereka tidak mampu mewaspadai ataupun melakukan improvisasi permainan terhadap permainan keras yang ditunjukkan pemain belakang Persitara. Dibuang saja oleh Gunawan Dwi Cahyo. Dedi Mulyadi. Sutikno. Sebuah tendangan dari Sutikno. Masih ada Oka John. Kembali Prince Kabir Belo. Tantan juga kandas. Masih terus tekanan dari Persitara. Kali ini melalui Irwan. Tantan. Terjatuh Tantan, sebuah pelanggaran tampaknya bagi Persitara. Setelah Tantan terjatuh, tampaknya Amarildo Souza tidak dapat melanjutkan pertandingan setelah tadi mengalami cedera dan harus digantikan oleh Suswanto. Sebuah kehilangan tentunya bagi tim Macan Putih. Bagaimana peran Amarildo Souza sepanjang 30 menit pertama tadi begitu sentral, begitu dominan. Ya, namun kita tahu juga ya Suswanto juga adalah pemain yang tampil cukup stabil apabila diturunkan oleh Coach Gusnul Yakin. ya. Memang secara skill individu mungkin Suswanto setingkat lebih di bawah seorang Amarildo Souza, namun dalam hal
menyatukan diri dengan tim. Saya pikir seharusnya ia tidak membutuhkan waktu untuk beradaptasi di lapangan hijau. Namun ini dia sebuah peluang berbahaya bagi Persitara. Dan Tantan, gol! Luar biasa, sebuah pembuktian dari Tantan melalui tendangan bebas berubah kedudukan menjadi 1-0. Super, kita melihat bagaimana tendangan bebas yang begitu sempurna dari seorang Tantan. Pemain yang sebenarnya musim ini belum menunjukkan produktivitas golnya. Namun kita melihat bagaimana ia mampu mencetak gol melalui sebuah proses tendangan bebas yang begitu sempurna. Kita melihat di sini bagaimana Tantan mengeksekusi dengan begitu akurat dan keras. Padahal kita melihat di sana bagaimana seorang Herman Batak sudah mengantisipasi bola tersebut, hampir menembusnya, namun tetap masuk ke gawangnya. Iya, sebuah skema tendangan bebas yang mana Jadmiko dan Mursid Moni lebih dahulu menipu gerakan penjaga gawang, sehingga ini yang menjadi penjaga gawang dari Persik Kediri sedikit mengalami gangguan dalam pandangan, Bung. Dan tendangan yang cukup baik, cukup akurat dari Tantan menaklukkan penjaga gawang Herman Batak. Sekaligus menjadi gol kedua bagi Tantan pada Jarum Indonesia Super League musim ini. Sebuah perebutan bola, Jeffrey Dwi Hadi. Kita melihat ya bagaimana Jeffrey pun tanpa kesulitan meladeni permainan agresif yang ditunjukkan oleh Sutikno. anak-anak Persitara. Terjatuh Mursid Moni. Ya, ini jelas. Kembali kartu kuning tampaknya bagi Dodit Fitrio. Ya, tampaknya bagaimana Dodit sedikit terpancing sehingga ia pun melakukan pelanggaran. Ya, kita melihat di sini bagaimana Dodit yang kehilangan bola, frustrasi dan juga terpancing dan melakukan pelanggaran justru kepada Mursid Moni, sebuah pelanggaran yang sangat Tendang pada posisi yang tidak stabil, sehingga tendangan kaki kirinya tadi melebar dan lemah sekali. Jatuh Dodit Fitrio, bukan pelanggaran di kotak penalti Persitara. Pemain yang menggantikan posisi Yongki Aribowo. Dalam gerak lambat kita lihat kerjasama Gimin dan juga Dodit Fitrio. Iya, tampak sebenarnya di sini ya, bagaimana Irwan justru melakukan pelanggaran kepada seorang Dodit. Betul. Namun di sini mungkin wasit berpendapat bahwa bola sebenarnya sudah loose control dari seorang Dodit Fitrio, Iya, sehingga memang tidak membahayakan, sehingga juga tidak terjadi sebuah hukuman penalti Betul. bagi Persitara. Namun perlu menjadi catatan bagi lini pertahanan Persitara, karena walaupun sudah unggul 1-0, bisa saja hal-hal kecil membuat mereka kembali Terjatuh Tantan. Ya, kita melihat pemain yang satu ini sudah mentransformasi permainannya, ya. khususnya setelah melewati 15 menit pertama. Kita melihat bagaimana Tantan begitu yakin akan bisa melewati Suswanto juga di sana, sehingga ia mencoba melakukan dribbling, sesuatu hal yang kita jarang melihat dari seorang Tantan, namun menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi timnya yang tentunya juga akan sangat membahayakan. Kita tahu juga gol pertama Persitara lahir dari proses tendangan bebas. Dan kali ini akan dieksekusi oleh Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi ke tiang jauh. Kembali peluang bagi Asvin. Sayang sekali. Begitu terbuka. Bola di depan Afsin namun masih gagal dimaksimalkan. Iya, kita lihat proses tendangan bebas yang cukup baik, di mana Sutikno memberikan umpan tarik terhadap Afsin yang berada bebas di depan mulut gawang. Namun headingan yang dilakukan oleh Afsin masih keluar jauh dari mulut gawang, dan ini